Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak masih ingat ada berapakah rukun iman? Lalu, apakah bunyi dari rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan pada hari ini, materi kita adalah iman kepada Allah. Apakah makna dari iman kepada Allah? Makna dari iman kepada Allah adalah percaya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Setelah kita mengetahui makna dari iman kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin anna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla, wa qala an-nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi, fa innakum lan taqdiru qadrahu." Rawahu Abu Asy-Syaikh. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan ada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah. Maka Nabi bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta beserta isinya. Bukti-bukti akan adanya Allah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah. Di antaranya yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua, surah Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Summa idza da'akum da'watan minal ardi iza antum tahrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Lalu bukti yang kedua adalah kejadian alam semesta. Alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Bukti fisik ini tersedia bagi semua orang. Alam semesta sangatlah luar biasa besarnya dan sangatlah teratur.
Seluruh alam semesta bergerak dalam suatu keteraturan. Bagaimana mungkin dunia dan alam semesta ini bergerak sedemikian teratur jika tidak ada yang mencipta dan mengaturnya? Dia adalah Allah yang Maha Pencipta dan Pengatur alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Lalu bukti yang ketiga adalah kejadian manusia. Lewat kejadian manusia, terbukti bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pula manusia diciptakan oleh makhluk biasa, bahkan menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Satu hal lagi yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keunikan, karena sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang sudah bermiliar-miliar jumlahnya. Namun dari jumlah yang besar itu tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan seseorang yang lainnya, bahkan anak kembar sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa kejadian manusia diarahkan oleh satu kekuatan yang maha tinggi, maha pengatur, dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah harus diterapkan dengan perilaku sehari-hari. Berikut penerapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau garis besar atau ijmali. Maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Hanya Dialah Tuhan yang pantas disembah oleh kita semua. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan, serta hanya Dialah tempat manusia akan kembali. Yang kedua, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terinci atau tafsili. Maksudnya adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat dengan wajib dan yang mustahil, yang jumlah keduanya sama, yaitu 20 sifat. Dan Allah juga mempunyai sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang iman kepada Allah. Semoga penjelasan singkat tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Sebelum kita tutup, marilah bersama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.